hari ini kita selalu bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik, kakak harap kita semua sehat-sehat semua di rumah. Walaupun kita berada di tempat yang berbeda, jarang bertemu dan jarang beribadah, tapi kita tidak pernah lupa untuk bersyukur dan selalu beribadah kepada Tuhan. Oke adik-adik, kakak ajak kita untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan satu pujian Happy Yaya. Adik-adik semuanya semangat ya. Sebelum kita mulai pada sekolah minggu kita, mari kita berdoa terlebih dahulu pada Tuhan. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Meskipun kami tidak dapat bertemu dan berkumpul, tetapi kami percaya Engkau hadir dan memberkati ibadah sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci.
adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan serta mendengarkan cerita, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami hendak bersama-sama membaca serta mendengar cerita tentang Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi kami agar kami boleh mengerti serta melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan pemberitaan serta pendengaran firman Tuhan. Amin. Ya, adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Jika sudah dapat, kita akan membacanya bersama-sama dengan judul yaitu Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi, seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi kita sudah membaca dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat dengan judul Pentakosta. Nah, adik-adik masih ingat beberapa minggu yang lalu kita sudah mendengar cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Pada saat ini kita akan mendengarkan cerita turunnya Roh Kudus pada murid-murid Yesus setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan tema kita adalah Roh Kudus memberikan sukacita bagi anak-anak. Adik-adik, saat Tuhan Yesus naik ke sorga, Ia berpesan kepada murid-muridnya agar mereka pergi ke Yerusalem untuk berkumpul di sana. Tuhan Yesus berjanji untuk memberikan mereka Roh Kudus. Pada saat itu, di Yerusalem, banyak orang berkumpul dari berbagai kota. Mereka datang untuk mengikuti suatu acara, yaitu perayaan Pentakosta. Pentakosta bagi orang Yahudi pada saat itu adalah hari raya menuai atau hari raya Pentakosta. Nah, saat ini kita mengenal Pentakosta sebagai hari turunnya Roh Kudus. Saat ini adik-adik, kita akan mendengar bagaimana peristiwa turunnya Roh Kudus. Mari kita simak bersama-sama. Pada waktu itu, murid-murid berkumpul di satu rumah di kota Yerusalem. Di dalam sebuah rumah itu, mereka berkumpul bersama-sama. Di sana mereka berdoa dan memuji Tuhan. Tiba-tiba, murid-murid dikejutkan dengan sesuatu yang turun dari langit dan berbunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka berkumpul. Kemudian mereka melihat lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran di ruangan itu, kemudian hinggap pada masing-masing murid. Saat itu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang dikatakan Roh Kudus kepada mereka, yaitu mereka bercerita
dan menyampaikan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Nah, adik-adik, pada saat itu banyak orang yang heran dan bingung melihat mereka. Mereka bertanya-tanya, bagaimana bisa murid-murid Yesus berani dan pandai berbahasa asing di depan banyak orang. Mereka terkagum-kagum melihat apa yang telah dilakukan oleh para murid. Pada saat itu, orang-orang mendengarkan cerita tentang Tuhan dan sehingga banyak orang yang memberi diri mereka dibaptis dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nah, jadi adik-adik, saat Roh Kudus itu turun atas murid-murid, terjadi sebuah perubahan dalam hidup para murid. Mereka menjadi berani berkata-kata dan melakukan hal-hal yang baik. Meskipun Tuhan Yesus pergi ke sorga, tentu saat itu mereka pasti sedih karena Tuhan Yesus tidak ada lagi bersama-sama mereka. Tetapi karena hadirnya Roh Kudus memberikan mereka sukacita, Roh Kudus menghibur mereka sehingga mereka bersemangat untuk melakukan hal-hal yang baik dan bersemangat untuk bercerita tentang Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sama halnya pada kita saat ini. Ketika kita menjadi anak-anak Allah, dimanapun kita berada, kita menerima Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu ada di dalam hati kita masing-masing. Roh Kudus itu memberikan kita sukacita. Kita bisa melihat salah satu buah roh adalah sukacita. Jadi adik-adik, Roh Kudus itulah yang memberikan sukacita bagi kita sekalian. Sehingga kita bergembira saat bermain, bergembira saat belajar, bersukacita saat kita membantu orang tua, bersukacita saat memuji Tuhan, saat bersama teman-teman dan orang tua, dan banyak hal yang membuat kita bersukacita dan bahagia. Nah, Roh Kudus itulah yang memberikan kita sukacita. Untuk itu adik-adik, janganlah kita bersedih, janganlah kita melupakan kebaikan Tuhan. Marilah kita selalu bersyukur, bersukacita atas keadaan kita saat ini. Dan percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kita mengirimkan Roh Kudus untuk menemani kita dan memberikan kita kekuatan dan kegembiraan. Kiranya Tuhan memberkati kita, teruslah kita selalu sehat, selalu bergembira bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Tuhan Yesus memberkati. Ya baik adik-adik, kita sudah bersama-sama mendengarkan cerita tentang Pentakosta, di mana Roh Kudus bersama-sama dengan kita anak-anak Tuhan. Nah adik-adik, bersama-sama kita akan mengajak kita berdiri, kita menyanyikan lagu Ku menang bersama Yesus Tuhan. Karena Yesus memberikan Roh Kudus bagi kita, sehingga kita bisa bersama-sama bersukacita mengalahkan setan ketika setan membuat hati kita sedih, membuat hati kita marah. Dan saat ini kita menyanyi Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku
adik-adik, marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Yesus yang baik, Yesus yang menjadi juru selamat kami berterima kasih karena Tuhan telah mengasihi kami dan Tuhan telah mengirimkan Roh Kudus menjadi teman bagi kami. Bapa di sorga, kami juga berterima kasih, kami sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, mengingatkan kami untuk selalu bersuka cita, karena Roh Kudus bersama-sama dan memberikan kami sukacita dan kegembiraan dan keberanian. Dan Bapa di sorga, kami berdoa bagi kami sekalian, kiranya Tuhan terus memberkati dalam bermain kami, dan di minggu-minggu ini ada teman-teman kami yang mulai bersekolah kembali. Kiranya Tuhan memberkati mereka, melindungi mereka, agar mereka selalu dijaga dan diberikan kesehatan. Itu juga kami dan teman-teman kami yang masih belajar di rumah, Tuhan juga memberikan sukacita, semangat bagi mereka dalam belajar. Dan Bapa di sorga, kami berdoa bagi teman-teman kami yang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan mereka kesehatan dan kekuatan. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami dimanapun mereka berada. Kami sungguh sangat rindu ya Tuhan, bermain dan bertemu dengan mereka. Kami berdoa kiranya situasi yang kami alami pada saat ini semoga cepat berlalu, agar kami boleh bersama-sama beribadah, bersama-sama bertemu, bersama-sama bermain, belajar dengan teman-teman kami. Kami juga berdoa bagi orang tua kami, kakak, adik, dan keluarga, kakek nenek kami, berikan mereka kesehatan. Dan juga kami berdoa bagi orang tua kami dalam pekerjaan mereka. Dan Bapa di sorga, kami berdoa bagi orang-orang yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka. Kami juga berdoa bagi kakak-kakak sekolah minggu kami yang terus melayani kami pada saat ini. Tuhan menyertai, memberikan mereka semangat, sukacita dalam melayani kami. Inilah doa kami ya Tuhan, kiranya kami menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang selalu bersukacita di dalam Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita berdiri, kita mengangkat satu lagu pujian hati yang gembira. Seperti obat hati yang senang.
Tuhan Yesus, sekarang kami sudah selesai membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu bisa menjadi berkat dalam kehidupan kami dan kami dapat mengaplikasikan ke dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, berkatilah kami agar kami dapat mengingat pesan-pesan-Mu dalam firman Tuhan. Dalam nama-Mu, haleluya, amin. Baiklah adik-adik, sekolah kita sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri, kita menyanyikan satu pujian Rukun Cinta. Oke, baik adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kakak harap kita semua tetap selalu menjaga kesehatan. Adik-adik mungkin ada yang sudah mulai bersekolah, tetap semangat. Oke adik-adik, tetap jaga kesehatannya ya di rumah. Kita selalu mencuci tangan, memakai masker kalau keluar rumah, agar kita selalu terjaga dari penyakit. Oke adik-adik, ibadah kita sampai di sini. Sampai jumpa.